Untuk Gubernur Kaltim, Parudi Masud, gimana Parudi? Aman jantungmu? Aman kesehatanmu? Amankah hidupmu? Ya itulah ya Parudi. Kita udah bilang dari jauh-jauh hari betapa sombongnya gubernur ini, betapa angkuh, betapa keras kepalanya gubernur ini. Semakin kita menegur, semakin kita menasihati, dan semakin rakyatnya berdemo, dia tambah keras kepala. Benar-benar tengil gubernur Kalimantan Timur ini. Tidak mau menemui warga yang lagi berdemo dengan alasan keamanan. Lah gubernur yang lain-lain aja berani menemui warga yang lagi berdemo. Kalau toh Anda dilempar pakai telur ayam atau botol minuman, ya terima aja itu sebagai resiko. Hanya lihat mengintip dari balik tirai. Oke guys, balik lagi di channel Mbak R React. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Guys, kalian pasti udah tahu ya kabar dari Gubernur Kaltim yang belakangan emang viral gitu ya. Entah Gubernur Kaltimnya ataupun istrinya, dua-duanya sama-sama viral guys. Karena memang ada beberapa kontroversi ya yang terjadi, yang dilakukan oleh mereka ini guys. Dan yang terbaru, ini sampai menimbulkan demo dan kericuhan gitu guys di sana. Tapi sayangnya Kaltim ini tidak turun dan ikut mendamaikan atau menenangkan para demonstran, tapi justru kabur, nggak tahu kemana ya. Orang bilang sih ngumpet katanya, tapi ini akhirnya yang bikin netizen pada marah-marah guys. Semuanya memberikan kata mutiaranya ya kepada Gubernur Kaltim, sekaligus menginginkan kedepannya Kaltim ini dipimpin oleh putra daerah sendiri, bahkan sampai seperti itu narasinya. Berikut kita lihat aja langsung guys videonya, ini dia. Untuk Gubernur Kaltim, Parudi Masud, gimana Parudi? Aman jantungmu? Aman kesehatanmu? Amankah hidupmu? Ya itulah ya Parudi. Kita udah bilang dari jauh-jauh hari betapa sombongnya gubernur ini, betapa angkuh, betapa keras kepalanya gubernur ini. Semakin kita menegur, semakin kita menasihati, dan semakin rakyatnya berdemo, dia tambah keras kepala. Benar-benar tengil gubernur Kalimantan Timur ini. Tidak mau menemui warga yang lagi berdemo dengan alasan keamanan. Lah gubernur yang lain-lain aja berani menemui warga yang lagi berdemo. Kalau toh Anda dilempar pakai telur ayam atau botol minuman, ya terima aja itu sebagai resiko. Hanya lihat mengintip dari balik tirai. Lalu setelah itu dengan sikap pengecutnya keluar tengah malam. Saat dimintai keterangan oleh wartawan, Anda tidak memberikan keterangan, Anda diam bungkam 1000 bahasa. Keesokan harinya membuatkan video klarifikasi melalui media sosial Anda. Parudi, penuhilah keinginan masyarakat Kalimantan Timur. Daripada nanti Parudi dipermalukan lewat hak angket yang saat ini lagi digulirkan oleh anggota DPR untuk menurunkan Anda, maka saran dari saya seperti yang video-video sebelumnya, Parudi, ayo Pak, inisiatif pribadi, lahir dari keinginan Bapak sendiri, Bapak harus mengundurkan diri. Ganti saja putra daerah asli Kalimantan Pak. Ya kita berikan juga dong kesempatan kepada putra-putri Kalimantan yang asli. Jangan kita yang sebagai pendatang malah menguasai di wilayah lain ya. Coba di wilayah Papua, adakah orang Sumatera yang menjadi gubernur di Papua? Atau bupati wali kota di sana? Jarang ada. Paling kebanyakan orang Papua asli. Begitu juga di NTT. Begitu pula di Pulau Jawa sini. Ya, yang menjadi gubernur orang dari Jawa Barat kan orang Sunda. Nah, dari gubernur Jawa Timur tidak mungkin mau kalau orang Sunda jadi gubernur Jawa Timur. Nah, itu sama di Kalimantan juga sama. Mereka juga menginginkan putra-putri daerah asli. Ini bukan rasis, tapi memang seperti itu sistem politik ada di negara kita. Selama ini kan berlakunya seperti itu. Jadi Pak Rudi, mohon maaf banget ya, Anda harus segera mengajukan diri untuk mundur alon-alon dari jabatan Anda. Ya kalau Anda sebagai pendatang menjadi gubernur, gak apa-apa kalau misalnya Anda menjadi pemimpin yang merakyat, yang betul-betul menyejahterakan rakyat. Itu gak menjadi persoalan, itu gak menjadi permasalahan. Tapi Anda sudah sampai di demo seperti ini dan warga Kalimantan menginginkan Anda untuk mundur, berarti ada yang salah dengan diri Anda. Ada yang tidak beres dengan pemimpinan Anda. Masa semua jabatan yang ada di Kalimantan Timur diisi oleh kerabat-kerabat Anda? Itu sudah sangat tidak bagus dan tidak wajar. Dan pantas saja warga Kalimantan akhirnya berdemo dan marah pada Anda. Sekali lagi Pak Rudi, kalau Bapak punya perasaan, Bapak punya rasa malu ya, sebaiknya Pak Rudi mundur dari jabatan Anda. Teman-teman putra asli Kalimantan harusnya lebih berani lagi, lebih semangat lagi gitu ya. Orang pendatang aja berani banget loh gitu di tanah Kalimantan. Masa kalian yang putra asli sendiri kok takut di tanah sendiri gitu kan? Iya. Ya harusnya bangkitlah, beranilah, tunjukkan. Apa perlu minta bantuan teman-teman dari Kalteng? Ya ngomong aja kalau memang butuh ya. Karena memang tragedi sampai itu yang bisa mengangkat mukanya teman-teman di Kalteng ini, bisa angkat muka gitu ya di Kalteng ini. Wow. Gitu. Kalau nggak ada tragedi sampai itu, mungkin sampai sekarang teman-teman Kalimantan ini masih tunduk kepala gitu ya di hadapan pendatang gitu.
ya kami teman-teman di Kalteng siap bantu lah kalau yang butuh bantuan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Satu kata dari saya, turunkan Rudi Masud. Wow. Dia tidak layak menjadi gubernur. Tidak ada kelayakan sedikit pun buat dia. Tugasnya hanya menghabiskan uang anggaran. Tidak ada kerjanya selain menghabiskan uang rakyat. Turunkan Rudi Masud. Pokoknya tidak ada kata-kata lain selain turunkan Rudi Masud. Buat saudaraku Bugis, kalau tidak bisa mensejahterakan daerah yang kamu pimpin, tidak usah menjadi pemimpin. Jangan bikin banglu nama Bugis, apalagi kayak Masud. Tidak bisa apa-apa, mau jadi gubernur. Coba bisa mensejahterakan masyarakat, kami orang Bugis ya bangga. Tapi kalau cuma bisanya makan uang rakyat, tidak usah menjadi gubernur. Bikin malu saja. Udah diprotes, di demo, bukannya mundur malah bikin video klarifikasi sambil pegang pulpen sama buku. Situ mau dibilangin telek? Itu. Ngatain KDM gubernur konten, dianya sendiri nggak kompeten. Itu. Keluarganya dibagi-bagi posisi strategis, warganya tapi meringis. Itu. Tambah T, tambah U, tambah H. Itu. Hidup Jokowi. Nih lihat nih. Itu adalah daftar dinasti keluarganya Masud, gubernur Kaltim, guys. Ih, gimana coba? Luar biasa ya, semua dikuasai. Belum lagi kepala bank yang di Kaltara itu. Apa bank apa sih? Kaltimtara apa ya gitu, aku lupa deh. Coba diganti sama keluarganya dia, guys. Coba lihat, cek Gisono. Ih, gimana sih? Apa sih Kaltimtara? Kaltimtara tuh apa gitu ya? Coba deh, cek deh. Ada bank itu, guys. Coba dia dari keluarga dia juga, guys. Diganti, belum saatnya diganti, tapi diganti, tau nggak? Aduh Tuhan, bener-bener ya. Jadi baguslah. Yang namanya masyarakat ini sekarang sudah pinter, sudah tidak bisa dibodohi. Dan ya sudah seharusnya malu dong. Yang namanya KKN dan KKN terus gitu loh. Malu tau gak sih? Kok gak tau malu sih? Semua memperkaya diri sendiri gitu. Secara rakyat menjerit dan menderita. Parah tau gak sih? Kasian tau gak? Coba lihat nih daftarnya. Malu gak tuh? Aduh ampun. Ya sudahlah Pak Presiden, jangan diam aja. Ini waktunya nih Anda bergerak. Ya, juga itu tuh Menteri Dalam Negeri. Ini di bawah Menteri Dalam Negeri nih, Pak Tito. Tolong dong dikerjain tuh. Aduh, malu. Dia mantan bos gue tuh soalnya nih. Pertama, aku juga bagian dari masa aksi demonstran kemarin tanggal 21 April 2026. Sangat amat besar dan kecewa hari ini sikap Gubernur Kalimantan Timur maupun Wakil Gubernur Kalimantan Timur kan sampai hari ini juga nggak ada respon ya. Nah, baru direspon hari ini sama Pak Rudi Masud gitu. Pertama yang aku soroti adalah hari ini pemimpin kita menyatakan dengan video kemarin bahwa sangat menyepelekan aspirasi masyarakat. Karena masyarakat Kalimantan Timur kemarin ribuan massa berkumpul di kantor gubernur, di depan kantor gubernur, tapi tidak ada sedikit pun atau itikat baik untuk coba menemui masa aksi pada siang hari kemarin. Jadi saya rasa ini adalah sikap yang sangat buruk ketika pemimpin pemerintah khususnya Provinsi Kalimantan Timur melakukan hal seperti itu. Seharusnya ya, seeloknya dan seiogianya ketika pejabat publik hari ini dan di demonstrasi banyak massa yang coba menyampaikan aspirasi, ya seminimal mungkin coba turun dan dengarkan apa sih yang menjadi aspirasi masyarakat Kalimantan Timur. Tapi kan sampai detik ini pun justru pejabat publik kita banyak menghindar gitu. Nah, justru cara mengcounter mereka saya bilang sangat jelek gitu. Tidak percuma gitu punya tim ahli gubernur selama beberapa tahun ke depan, tapi cara dia merespon hari ini aspirasi masyarakat ya aku pikir sangat tidak elok. Warga sini dah ngumpul. Ada seorang pemimpin daerah yang sedang membuat video klarifikasi, video tanggapan terkait setelah aksi demo besar-besaran kemarin tanggal 21 April 2026. Sampai disedih-sedihin itu muka, sampai dimelas-melasin itu wajah, sampai didramatisir itu musik pengiring video. Ya Tuhan. Harusnya Bapak ngomong kayak begitu tuh kemarin ketika aksi tersebut berjalan. Bapak turun, keluar, temui masyarakat Bapak. Dengarkan aspirasi-aspirasinya, sekaligus berikan solusinya.
Ya mungkin kepengenan mereka mah lu keluar kali Pak, ya mundur dari kursi tersebut. Mungkin itu ya kan? Bukan malah membuat videonya di ruangan ber-AC lagi. Wah, alah enak banget ya. Udah gitu ngomong katanya warga, demonya juga katanya alhamdulillah berjalan kondusif. Kondusif bagi lu, ya kan? Orang lu mantau demo di atas gedung di lantai berapa itu di ruangan ber-AC. Seolah-olah lu sedang menikmati atraksi dari mereka para masyarakat Kalimantan Timur. Sekalinya keluar turun dari gedung kantornya ketika masyarakat demo udah pada pulang. Ya elah Pak kirain empok teh nyali Bapak tuh segede anggaran yang udah Bapak keluarkan untuk kepentingan pribadi Bapak. Wow. Untuk menjaga marwahnya seorang gubernur Kalimantan Timur. Ya kan? Lah ternyata geringan nyalinya segitu doang. Kagak berani nemuin para aksi demo tersebut. Badan doang tinggi gede. Geringan kicep-kicep juga, giliran udah dikepung masyarakat mah. Masyarakat juga kagak bakalan demo Pak kalau Bapak kerjanya benar amanah. Ya kan? Bukan memperkaya diri, bukan menyenangkan diri. Oh ya Pak lupa, kenapa itu Noni Belanda kagak diajak buat klarifikasi juga? Kan lumayan Pak buat pajangan Bapak di samping Bapak, sambil pura-pura nangis juga, mengelap air mata pakai kanebo. Ngapa? Apa jangan-jangan Noni Belandanya lagi main di kuburan jeruk purut ya? Atau lagi main di Lawang Sewu, daerah Jawa? Tanya politik dinasti itu nggak sama dengan KKN, saya setuju. Tapi kalau berhenti sampai di situ, itu namanya menyesatkan publik. Itu akal-akalan untuk merendahkan kecerdasan publik dengan logical fallacy. Katanya kita harus berpikir logis. Oke, dinasti politik dan KKN itu memang dua hal yang berbeda. Dinasti itu adalah sistemnya atau pola kekuasaan yang hanya berputar dalam lingkaran keluarga. Sedangkan KKN itu adalah tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi jangan pura-pura bodoh seolah keduanya tidak berhubungan. Keduanya memang tidak identik, tapi sangat berkaitan. Karena politik dinasti itu menjadi rumah ternyaman bagi praktik KKN. Lalu ada yang bilang, mana bukti penyalahgunaan wewenang? Sekarang pertanyaannya dibalik. Kalau sejak awal akses kekuasaan lebih mudah didapat karena nama keluarga dan kekerabatan, apakah itu namanya ketidakadilan? KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita ambil dari huruf N-nya, nepotisme. Nepotisme adalah kecenderungan mengutamakan kekerabatan atau keluarga dalam memperoleh jabatan dan kekuasaan. Nah, ketika jabatan diwariskan atau diberikan kepada anak, istri, saudara, kerabat, keponakan, tanpa kompetensi dan kompetisi, bukankah itu bentuk nyata dari mengutamakan keluarga? Dan akhirnya, disinilah meritokrasi mati. Yang naik bukan lagi yang punya kemampuan, tapi yang paling dekat hubungan darahnya. Akibatnya, pengawasan melemah karena kekuasaan berputar di lingkaran keluarga. Dan ketika kontrol hilang, korupsi dan kolusi punya lahan subur untuk tumbuh. Jangan pura-pura polos. KKN itu bukan cuma selalu tentang amplop dan tanda tangan. KKN itu seringkali hadir dalam cara paling halus, yaitu membuka jalan untuk keluarga, menutup pintu dan jalan bagi orang lain. Justru politik dinasti menciptakan ruang besar ke arah sana. Karena ketika kekuasaan berkumpul di satu keluarga, pengawasan jadi lemah. Jadi benar, dinasti politik tidak sama dengan KKN. Tapi dinasti politik itu menjadi pintu masuk dan rumah ternyaman bagi praktik KKN. Ini yang harus dipahami. Jangan menyederhanakan masalah hanya untuk membela pihak tertentu. BTW, bukannya Bapak dulu vokal banget mengkritisi politik dinasti ya? Dulu saya ngefans banget sama Bapak. Tahu gue dong, ini sebanyak ini 47 orang tim ahli gubernur buat apa semua sih? Buset, gajinya gede banget, 8 miliar per bulan. Nih kata ketuanya ya, kerjaan mereka ini tuh buat ngasih masukan buat Bapak Gubernur untuk mempercepat infrastruktur, untuk mempercepat kinerja ya. Tapi hasilnya apa? Oh iya lupa, hasilnya itu waktu kunjungan ya ke daerah yang jalannya jelek, rusak, disuruh beli mobil 8,5M. Kedua ya, udah heboh, udah viral banget mobil 8,5M, malah perbaikin renov rumah dinas 25M. Ada lagi, masyarakat kecewa mau demo ya, dibilangnya kalah politik, kalah pilgub. Dan paling gong ya, udah di demo nih 21 April. Bapak, timnya nih nggak mengarahkan untuk menemui masyarakat warga nih, malah disuruh klarifikasi lewat video, disuruh muncul di video. Jadi tolong please ya, jelasin ke gue apa gunanya ini tim ahli sebanyak 47 orang digaji 8 miliar lebih sebulan. Apa hasilnya? Sama Pak Hasim bisa begitu. Apa bedanya Pak Hasim dengan Bapak Presiden kan? Dia mempercayakan itu memang hak prerogatif. Karena saya kadang ada di Jakarta. Nanti yang tinggal di sini siapa?
Karena ada hal-hal yang sifatnya privasi, ya, sifatnya privasi, misalkan ada logistik, ya kan, atau mandat yang tidak bisa diwakilkan, atau menemui mana-mana yang kami perintahkan, dia bisa ada di situ dengan tidak saya. Sama Pak Hasim juga begitu. Apa bedanya Pak Hasim dengan Bapak Presiden? Kan dia percayakan itu memang hak prerogatif. Kecuali Ibu Hijrah tiba-tiba jadi ASN, dilantik menjadi kepala dinas, loh ini tidak perlu proses. Nah itu salah. Oke, pertama, Tagu PP itu tim bantu yang dibentuk lewat Pergub dan dibiayai dari APBD. Kedua, hak prerogatif gubernur itu ada, tapi hak prerogatif itu bukan hak absolut tanpa batas. Tetap tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, bebas konflik kepentingan, dan tidak boleh ada nepotisme dalam penggunaan anggaran publik. Ya, masalahnya itu di situ, nepotisme. Ada hubungan darah, berpotensi konflik kepentingan, dibiayai APBD, maka publik berhak mempertanyakan itu karena kompetensi atau karena keluarga. Kalau kau bilang perkara kau ke Jakarta supaya tetap ada yang handle di posisimu itu, di tempat gitu, ngurusin logistik, privasi segala macam, apa gunanya wakil gubernurmu? Hah? Emangnya 37 gubernur yang lain pakai adik atau kakaknya untuk jadi Tagu PP? Emangnya gubernur cuman kau aja yang keluar kota, keluar pulau, ke Jakarta gitu? Hah? Urusan logistik apa yang sebegitu urgentnya, kayak sebegitu nggak bisa ditunda dan atau dihandle yang lain, sampai harus hanya keluarga, ya, hanya keluarga kita yang bisa backup itu, gitu. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 jelas mengatur prinsip anti KKN. Nepotisme itu perbuatan melawan prinsip good governance. Walaupun tidak selalu otomatis pidana, tapi secara etika dan tata kelola itu bermasalah. Jadi itu bukan lagi soal hak, tapi soal kepantasan, keadilan, dan kepercayaan publik. Karena secara jelas dan terang benderang publikmu di sana itu pada nggak percaya, makanya mereka demo kemarin, itu kan. Lalu ketiga, perkara menyamakan dengan presiden, dengan orang lain, ya. Jadi kalau orang keliru, kau pun membenarkan diri untuk keliru juga. Kalau orang masuk jurang, kau pun nggak apa-apa gitu, masuk jurang. Hah? Masalahnya ini bukan perusahaan pribadi yang uangnya uang pribadi kalian. Ini uangnya APBD, APBN. Ya kalau kalian mau masuk jurang, silahkan aja masuk jurang. Tapi jangan pakai uang rakyat. Oke guys, jadi seperti itu ya. Ini sekaligus memperlihatkan bahwa sepertinya ada gap, ada jarak gitu ya antara rakyat dan juga pemimpinnya di sana guys. Karena ketika rakyat ini marah-marah minta aspirasinya didengarkan, justru Bapak Gubernur Kaltim ini tidak turun dan melihat atau mendengarkan gitu ya. Malah justru dia juga mengatakan permintaan maaf, bikin video gitu guys dia ya. Dan seperti yang dikatakan oleh netizen tadi, sebagian besar semua merasa kecewa dan kesel melihat sikap dari Gubernur Kaltim itu sendiri. Kalau kalian sendiri bagaimana guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak R React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!